Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang ke-53 dari kitab Masail Jahiliyah, di antara dari simah atau ikon orang-orang jahiliyah ialah mencederai syariat Allah dengan cara mereka membikin tipu daya, membikin tipu muslihat, atau kalau di istilah kita bisa juga disebut dengan makar. Maka kalau kita mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, mereka, yaitu orang-orang yang tidak beriman, mereka saling membikin tipu muslihat, dan Allah pun juga membuat makar, dan sebaik-baik makar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami akan menyampaikan bahwa ini adalah landasan tauhid. Artinya kita wajib betul-betul beriman, wajib betul-betul meyakini dan kokoh di atas keyakinan bahwa kalau ada lafaz makar yang secara definisi pasti bernilai negatif, suatu rencana jahat yang tersamarkan, yang memang disembunyikan sampai betul-betul terjadi, sampai betul-betul di waktu aplikasinya. Tapi kalau itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makar ini bukan seperti itu, tetap bernilai positif. Kenapa? Karena disandarkannya kepada Al-Khaliq Al-Mudabbir Rabbul Alamin, ya, karena disandarkan kepada Sang Pencipta yang mengatur, yang memimpin alam semesta ini, yang menguasainya. Artinya satu-satunya zat yang boleh untuk sombong siapa? Allah. Beliau Al-Aziz, dialah yang betul-betul maha kuasa, ya. Jadi kalau dari hambanya membikin makar, saya membikin makar, Ustadz Fulan, Da'i Fulan, pemimpin Fulan membikin makar, itu pasti nilainya negatif. Tapi kalau wa makaru wa makarallah, kalau wa makarallah, Allah yang membuat makar, maka ini artinya adalah kebaikan, keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Allah membuat makar itu pasti baik, dan itu adalah keadilan darinya Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita meyakini hal ini, baru kita akan memberikan beberapa contoh. Wa makaru, orang-orang itu membuat makar, ya. Orang siapa itu? Orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir membuat makar. Di antaranya kalau di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang Yahudi, ya, dari kalangan sebagian mereka yang tidak mau meyakini Isa alaihissalam sebagai Rasul, maka mereka mendatangi Raja Romawi. Mereka membuat makar bahwa seakan-akan Nabi Isa itu akan mengkudeta atau merobohkan kekuasaan Romawi, negeri adidaya pada saat itu. Bayangkan, di dalam Al-Quran kita tahu bahwa para pengikut Nabi Isa adalah Hawariyun. Hawariyun itu jumlahnya hanya belasan. Bahkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan lebih tepatnya hanya 11. Bayangkan sekarang 11 orang apakah bisa mengkudeta kekuasaan adidaya saat itu? Maka secara logika, secara hitam di atas putih, angka-angka statistik, maka nggak mungkin ini bisa terjadi. Bahkan Nabi Isa memang tidak melakukan demikian, tapi ini merupakan tipu muslihat orang-orang yang tidak mau mengimani syariat Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka kita tahu bahwa yang terjadi malah Raja Romawi mempercayai dan meyakini berita itu, sampai kemudian memerintahkan supaya ditangkap hidup atau mati. Dan hasil akhirnya kita tahu Nabi Isa diangkat oleh Allah.
ya, tapi mereka berkeyakinan telah membunuhnya. Wa ma qataluhu, sungguh mereka tidak membunuhnya, tetapi Allah menjadikan ada orang yang ditangkap dan dibunuh, disalib, syubbihalahum, ya, syubbihalahu, jadi Allah jadikan mirip dengan Nabi Isa. Ini kembali tipu muslihat. Ya, mereka beriman di pagi hari, tapi sorenya mereka kafir. Ya, mereka berusaha seakan-akan ikut Rasulullah SAW. Ya, padahal aslinya mencari celah di mana apa istilahnya, cacatnya atau rusaknya, mampu merusak hubungan bagus ukhuwah Islamiyah, dicari itu semuanya. Ya, dan kiranya di zaman-zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, juga banyak orang yang masuk di tubuh kaum muslimin bukan untuk beriman secara utuh, tapi merusak agama Islam itu sendiri. Zindik, munafik, gaya baru. Ya. Dan Rasulullah SAW di zaman itu masih ada wahyu, sehingga Jibril alaihissalam bisa memberikan kabar kalau orang-orang itu munafik, orang-orang ini zindik, orang-orang ini adalah penipu. Bisa, tapi zaman sekarang nggak bisa. Maka kita mohon kepada Allah supaya lebih kokoh lagi keyakinan kita dan dijauhkan dari orang-orang yang memiliki tipu muslihat. Ya. Jadi intinya bahwa tipu muslihat itu pasti menyertai orang-orang yang tidak beriman, supaya Islam itu terlihat kotor, terlihat rusak, terlihat tidak toleransi, terlihat tidak guyub dan macam-macamnya. Oleh karenanya, ayo semua celah yang bisa mereka masuki, ya, dan itu tidak melanggar syariat, kita berjuang di sana. Contohnya tidak guyub untuk masalah apa? Ronda, ayo kita kuatkan ronda, gotong royong, kerja bakti dan seterusnya. Ayo kita garap itu semuanya dengan membawa inilah Islam yang suka kebersihan, suka ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, tapi kalau nggak guyubnya ternyata masalah mengucapkan hari-hari Natal, Imlek, ya, kemudian tahlilan, yasinan, maka itu nanti dulu. Ya, ini masalah akidah, ini masalah manhaj, dan ini para ulama juga sudah menjelaskan. Kalau bisa diskusi baik, ya, dengan kitab, bukan hanya dengan lisan dan hawa nafsu, tapi dengan kitab, dengan marojik, referensi yang betul-betul kuat, itu nggak masalah. Mau cari apa lagi? Oh, ternyata kaum muslimin itu lemah dalam ekonomi. Ayo kita berjuang ekonomi yang betul-betul syar'i, bukan masalah di sana ada riba, di sana adalah mudharabah yang salah kaprah, ya, di sana ada kepentingan-kepentingan individu dan seterusnya, monopoli. Ya, kita garap semuanya biar semakin tertutup celah itu. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, tipu muslihat ada, tapi itu gampang sekali rontoknya. Karena figur Rasulullah tidak didapati celah-celah yang rusak. Ya, sampai ada yang mengatakan Rasulullah itu basyarun lakal basyar. Rasulullah itu manusia tapi seakan-akan bukan manusia. Ya, sampai ada kalimat-kalimat dalam berjanji atau dalam qasidah menyanjung Rasul yang niatnya bagus, tapi melebihi hak beliau untuk kita muliakan. Seperti halnya laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Muhammad, bukan karena Muhammad, aku, yaitu Allah, tidak akan menciptakan semua alam semesta ini. Bumi langit tidak akan tercipta. Ya, semua diciptakan karenamu. Ini niatnya apa? Menyanjung Rasul, yang nanti kemudian turunannya menjadi Nur Muhammad dan seterusnya. Maka kita luruskan, nggak benar juga. Kita memuliakan Rasul, ya, karena kita memuliakan syariat ini dan pembawa risalahnya. Tapi juga nggak sampai menerjang hak-hak Allah sebagai rububiyah, uluhiyah apalagi. Dan kita mengimani juga asma dan sifatnya yang maha mulia. Jadi sekali lagi bahwa kalau di kanan kiri kita ada yang mencela Islam, mencela syariatnya, atau mencela oknumnya, maka sejatinya kalau dia mengarah kepada oknum tersebut pasti dilandasi dengan hasud, dengan iri dengki. Tapi kalau ternyata sebetulnya tidak ada modus untuk itu, tidak ada niat lain kecuali modusnya ingin mencederai Islamnya.
Demikian, semoga bisa kita ambil pelajarannya. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.